perkembangan embrio ternak unggas. Pada hari pertama, 4 jam pertama, jantung dan pembuluh darah mulai dibentuk. 12 jam kemudian, jantung mulai berdenyut, dimulai dengan sirkulasi darah dengan adanya penggabungan pembuluh darah embrio dengan yolk. Selanjutnya, terjadi pembentukan sistem saraf, kepala, dan mata. Pada hari kedua, pembentukan telinga. Pada hari ketiga, pertumbuhan hidung, kaki, sayap, dan embrio mulai berputar sehingga terletak di bagian kiri. Sistem sirkulasi cepat berkembang selama hari ketiga. Pada hari keempat, lidah mulai terbentuk dan sekarang semua organ-organ tubuh hadir. Hari kelima, organ-organ reproduksi berdiferensiasi dan jenis kelamin mulai berkembang. Jantung mulai memperlihatkan bentuk yang sebenarnya dan vaskular area dari yolk membungkus sepertiga bagian yolk. Pada hari ke-6, paru dan gigi paru mulai berbentuk normal. Hari ke-7, tubuh mulai cepat berkembang, demikian juga kepala organ-organ tubuh nampak. Pada hari ke-8, mulai nampak awal pembentukan bulu. Hari ke-10, paru mulai mengeras, jari kaki mulai nampak. Pada hari ke-11, dinding abdomen nampak dan usus dapat terlihat di dalam yolk. Pada hari ke-13, kerangka mulai mengeras dan organ-organ tertentu berdiferensiasi hanya untuk pertumbuhan akhir. Pada hari ke-14, embrio berputar secara paralel dengan sumbu memanjang telur dan kepala secara normal mengarah kepada bagian tumpul dari telur atau rongga udara telur. Hari ke-17, kepala berputar dan paru berada di bawah sayap dan menghadap pada bagian terendah bawah dari air sel yang telah membesar. Pada hari ke-19, yolk mulai masuk ke dalam rongga tubuh dan anak ayam menempati posisi yang diperlukan untuk melubangi kerabang atau piping. Pada hari ke-20, yolk semuanya sudah masuk ke dalam tubuh. Embrio telah memenuhi seluruh isi telur kecuali rongga udara. Selanjutnya paru anak ayam menembus inner cell membran dan masuk ke dalam air sel. Secara perlahan anak ayam menghirup udara dan pernapasan pulmonari mulai terjadi. Pada hari ke-21, setelah piping terjadi, anak ayam istirahat untuk beberapa jam, kemudian selanjutnya memotong jalur melingkar dari telur dengan arah berlawanan dengan perputaran jarum jam. Lubang normalnya dekat dengan lapisan tumpul telur. Di saat kerabang pecah sampai anak ayam nampak membebaskan diri, kurang lebih 10-20 jam. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemanenan. Setelah telur menetas menjadi DOC, maka dilakukan pulcik. Pulcik yaitu pemisahan DOC dari cangkangnya, kemudian memindahkan DOC tersebut ke box DOC. Syarat dan kriteria pulcik yaitu semua telur harus sudah menetas, kemudian DOC sudah dipanen saat 5% basah dulu lehernya, lalu nafal atau pusar sudah kering dan tertutup. Lalu ada beberapa hal yang mengakibatkan telur tidak menetas, yaitu mati dalam sel, telur buruk, telur infertil, telurnya retak pada saat transfer karena handling yang kasar, kemudian telur piping atau mati saat mematuk cangkang, dan yang terakhir yaitu telur lab atau telur terlambat menetas. Langsung saja kita lihat video dari pulcik itu sendiri. Nah ini DOC yang sudah menetas ya, dikeluarkan dari industri yang belum menetas. Nah ini DOC nya dipindahkan ya dari sini ke box DOC. Ini juga DOC, ini box DOC. Ini cangkangnya. Nah ini proses pulcik kurang lebihnya seperti ini. Kemudian setelah dilakukan pulcik, maka dilakukan grading.
DOC yang baik akan memiliki kriteria seperti tubuhnya kering, matanya terlihat bulat dan bersinar, perutnya tidak buncit, tidak memiliki rednop pada kaki, kemudian terlihat aktif dan waspada, dan tidak memiliki kelainan bentuk, misalnya paruhnya bengkok atau kakinya bengkok. Nah, kurang lebih seperti ini ya proses gradingnya per box ya, gradingnya sesuai kualitas. Kemudian dihitung beratnya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu untuk gradingnya. Kemudian setelah didapat berat, maka bisa digolongkan ke grade mana, adalah grade AA, grade A, B, dan juga C. Ya, kemudian selanjutnya lanjut ke perbedaan tata laksana penetasan telur skala industri dan juga skala tradisional. Untuk penetasan skala industri pasti sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dibanding dengan penetasan telur skala tradisional. Contohnya saja, untuk penetasan telur skala industri itu telurnya diputar dalam periode waktu tertentu gitu, sedangkan setelah saya baca di sumber lain, yang tradisional itu diputar hanya 1 hari sekali gitu. Itu dari sumber yang saya baca ya, koreksi jika salah karena saya juga masih belajar. Kemudian untuk di skala industri itu untuk kelembabannya bisa diatur gitu menjadi sekian, sedangkan untuk skala tradisional tidak bisa dipastikan atau tidak jelas ketentuannya. Kemudian suhu untuk pemanasannya juga jelas, misalnya sekian derajat Fahrenheit. Untuk skala industri yang saya baca di sini adalah 98 sampai 100 derajat Fahrenheit, sedangkan untuk yang tradisional seperti tidak ada ketentuannya gitu. Atau bisa saya katakan yang tradisional itu adalah trial and error atau coba-coba gitu. Kita langsung saja lihat videonya. Nah, jadi telur akan dierami ya, atau dipanasin selama 18 hari dengan suhu yang sudah jelas, misalnya 98 sampai 100 derajat Fahrenheit. Kemudian kemiringannya juga 45 derajat, yang lancipnya di bawah, yang tumpuannya di atas. Kemudian setiap 1 jam akan diputar dengan tujuan agar panasnya merata gitu. Sedangkan kan kalau yang di tradisional itu ya diputarnya dari sumber yang saya tonton atau saya baca itu hanya 1 hari sekali gitu. Nah, kayak gini diputar. Dan skala industri juga pasti ya sudah full otomatis gitu, kayak gitu. Setelah 18 hari kemudian telur akan di-candling, kemudian dipindahkan ke mesin penetas atau ke hatchery gitu. Nah, waktu di-candling ini dilihatin dulu ya yang siap menetas atau yang infertil bakal dipisahkan. Sedangkan kan kalau skala tradisional kita hanya, saya tonton hanya membolak-balikan dalam 1 hari sekali misalnya, kemudian ditunggu dalam waktu 20 sampai 23 hari sampai semenetasnya. Bahkan setelah saya tonton ada pula yang gagal gitu, alias tidak semuanya menetas kayak gitu. Untuk perbedaan tata laksana skala industri dan juga skala tradisional. Ya, kemudian setelah tadi perbedaan tata laksana penetasan skala industri dan juga skala tradisional, maka sekarang ada beberapa keunggulan yang didapat dari penetasan skala industri, alias yang menggunakan teknologi yang canggih atau lebih maju gitu atau modern. Di antaranya yaitu tingkat keberhasilan telur menetas yaitu sekitar 80-90%. Berbeda dengan penetasan secara alami yang tingkat keberhasilannya yaitu 50-60%. Kemudian daya hidup telur yang menetas menjadi DOC lebih tinggi karena adaptasi suhu tidak terlalu ekstrim. Lalu DOC yang dihasilkan banyak dan juga dapat ditingkatkan kapasitas penetasannya sesuai dengan telur yang siap ditetaskan. Lalu masa pengeraman dari induknya akan hilang sehingga induk tersebut dapat lebih produktif lagi selama masa hidupnya. Lalu
kontrol dapat mudah dilakukan dan terhindar dari bakteri patogen. Dan yang terakhir yaitu penetasan dapat dilakukan secara terus-menerus karena tidak terpengaruh oleh cuaca ya, dan lingkungan. Langsung saja kita lihat videonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tadi telur yang sudah diinkubasi atau dipanasin, kemudian dimasukin ke mesin hatcher. Ya, mesinnya juga kan ya disimpan di dalam ruang khusus gitu. Dan di dalam mesin juga terdapat kontrol pemanasnya ya, mau berapa derajat Celcius atau Fahrenheit, dan juga untuk pelembapannya bisa diatur gitu. Ini untuk kelebihannya ya. Untuk kekurangannya saya tidak menemukan di internet atau di sumber manapun, saya belum menemukan kekurangannya. Dan saya pikir juga mungkin karena ini udah skala industri ya, udah besar gitu, jadi kayaknya ini udah paling baik gitu. Bukan paling baik sih, maksudnya ya udah paling efektif itu udah kayak gini sih kayaknya. Mungkin cukup sekian dari saya.